Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Kak Nikomandan Hedi. Adik-adik bisa panggil Kak Dian atau Kak Manggian. Di sini Kak dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya ada yang tahu tujuan Kak kesini mau ngapain? Tidak. Baik, di sini Kak akan memberikan bimbingan klasikal yaitu tentang inteligensi. Di mana pembahasannya itu ada 6, yaitu yang pertama itu ada pengertian inteligensi, yang kedua ada contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi, terus yang ketiga ada teori counseling behavior, terus yang keempat ada teknik stress management, terus yang kelima itu ada indikator, dan yang keenam itu ada positif negatif dari indikator tersebut. Baik, pengertian dari inteligensi yaitu kemampuan mental seorang untuk belajar dari pengalaman atau beradaptasi terhadap lingkungan baru, memahami dan menangani situasi kompleks serta menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada beberapa pengertian inteligensi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama itu menurut Profesor Dr. Ketut Darsana, yaitu inteligensi merupakan kemampuan umum yang dimiliki oleh individu untuk berkembang menjadi prestasi aktual atau prestasi belajar, sebagaimana di definisi tersebut mengandung dua indikator, yaitu yang pertama itu kemampuan umum yang dimiliki setiap individu, yang kedua itu ada kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual. Nah, yang kedua itu ada contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi, yaitu di sini Kak ngambil dosen-dosen kakak. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Untuk orangnya ini bisa kelihatan nggak ya? Terus yang kedua itu ada dosen Kak juga, di mana ada Profesor Dr. Niketut Suwarni MS. Kelihatan kok Kak. Di mana Profesor Ketut Darsana ini merupakan seorang dosen bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau merupakan dosen yang memiliki motivasi tinggi dan memiliki inteligensi tinggi. Beliau memiliki kemampuan dan menciptakan inovasi baru sehingga menjadi seorang profesor dan sekarang menjadi guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Terus yang kedua itu ada Profesor Dr. Niketut Suwarni MS. Dia merupakan dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah istri dari Profesor Ketut Darsana. Beliau adalah guru besar yang memiliki konsentrasi penelitian bimbingan dan konseling di tingkat sekolah dasar, menengah maupun tinggi. Beliau memiliki motivasi yang tinggi dalam penelitiannya. Terus di sini ada teori konseling behavior, di mana teori konseling behavior ini merupakan pendekatan konseling yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui prinsip-prinsip belajar. Terus teori ini berangkat dari pandangan yang bahwa semua perilaku baik yang sehat maupun bermasalah adalah hasil dari proses belajar, dan karena itu bisa dibentuk, diubah atau dihilangkan melalui proses belajar pula. Terus yang keempat itu ada teknik stress management, di mana teknik stress management ini merupakan kemampuan individu untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku, pikiran, dan emosinya secara sadar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, norma sosial yang berlaku, serta tuntutan lingkungan. Kemampuan ini mencakup kesadaran diri terhadap apa yang dirasakan dan dilakukan, pengendalian impuls atau dorongan sesaat, pengaturan waktu, perencanaan tindakan, hingga pemberian motivasi kepada diri sendiri. Di
sini itu Kak memiliki indikator yaitu 3. Yang pertama itu kemampuan memecahkan masalah, terus yang kedua itu kemampuan beradaptasi, yang ketiga itu kemampuan belajar. Nah, di sini Kak akan menayangkan video yang Kak buat. Adik-adik mohon untuk diperhatikan ya. Ketua kelasnya siapa? Saya mau minta nomornya ya, mau kirim link video saya. Mohon untuk tunggu sebentar ya adik-adik. Sembilan empat saja. Siapa dulunya? Ya, itu nomor saya. Itu aja dulu ya, gininya apa namanya, biar mempersingkat waktu karena Kak perlu videonya juga. Jadi setelah kalian menyaksikan video tadi, Kak akan membagikan kuesioner. Kak kasih waktu kalian 10 menit untuk menyelesaikannya. Semua bawa pulpen kan? Siapa yang bawa? Coba angkat tangannya yang bawa. Yang bawa pulpen maju di depannya. Maksudnya di sini. Coba angkat tangan lagi yang bawa pulpen. Sini maju ini yang bawa pulpen. Maksudnya maju di Jodohnya aku deh. udah? Itu Ya, mohon diisi ya. Untuk identitasnya diisi dengan nama, kelas, sekolah, dan hari atau tanggal hari ini.
Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Kak. Baik, karena waktu sudah habis, jadi adik-adik bisa mengumpulkan kuesionernya. Baik, terima kasih adik-adik karena sudah selesai menyelesaikan kuesioner ini, dan terima kasih juga karena adik-adik tidak ribut di kelas. Baik adik-adik, berdasarkan hasil kuesioner yang tadi Kak berikan, di sini kita akan lanjutkan ke bimbingan konseling. Baik, sebelumnya di sini kita akan menyepakati waktu. Waktunya 7 menit. Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, sebelumnya biar kita saling kenal dulu, kita boleh perkenalan ya, dimulai dari sudah sini. Perkenalkan, nama saya Meggy. 7 menit. Saya dipanggil siapa? Perkenalkan, nama saya Meggy. Perkenalkan nama saya kemarin di kata harus menuliskan lagi. Ya. Baik, untuk nama Kak kalian sudah tahu? Sudah. Siapa? Ya. Oke. Baik adik-adik, di sini kita akan berada di tahap bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok tersebut kita akan adik akan menjelaskan terkait dengan permasalahan yang telah adik alami. Jadi Kak minta mulai dari sini. Bisa nggak kedengaran suara? Bisa dimulai dari adik yang sebelah sini. Saya susah menghafal. Adik tidak bisa fokus. Kalau dari susah menghafal. Baik, karena di sini Kak sudah tahu permasalahan kalian, dan karena waktu juga sudah habis, jadi nanti Kak akan lanjutkan dengan konseling kelompok. Nanti Kak panggil. Baik, sekian dulu dari Kak ya. Baik adik-adik, kembali lagi adik kita ke sini untuk melakukan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini
akan lebih menggali terkait dengan permasalahan-permasalahan yang adik-adik terima. Terus di sini kita akan bikin waktunya untuk menyepakati waktunya, apakah kita sepakat 7 menit atau kalian ada yang mau melebihi atau kurang? 7 menit. Sepakat? Oke, kita sepakati waktunya 7 menit. Dan di sini akan menggali terkait permasalahan yang adik-adik ceritakan sebelumnya di dunia kelompok. Dimulai dari karena saya sering main HP dan lupa sama kerjaan sudah sekolah. Jadi di sini adik-adik dibilang susah untuk karena kebiasaan adik-adik main HP, jadi adik-adik lupa terhadap tugas sekolah yang diberi oleh gurunya. Saya susah menghafal karena buku sejarah terlalu cepat menjelaskan. Kalau saya ini susah fokus karena biasanya karena mungkin karena tegang gitu lah. Musiknya harus dimakan. Susah fokus itu kayak gimana, di sekolah atau Di sekolah. sekolah? Berarti setiap gurunya yang jelasin adik itu susah. Tiba-tiba lupa, malah dia sudah ingat itu. Karena gimana? Materi apa? Kamu masalahnya fisiknya, berarti kamu susah dalam pelajaran matematika. Baik, di sini Kak simpulkan saja terkait dengan permasalahan adik-adik semuanya. Kak mau ngasih solusi atau treatment dengan teknik self management, di mana adik-adik itu harus bisa mengelola waktu, atau kalau bisa itu kalian tuh ada jadwal gitu. Kalian buat jadwal biar supaya nanti kayak ini mending waktunya tugas, waktunya lain gitu. Biar bisa kalian tuh manajemen waktu. Terus untuk minggu depan kalian kesini lagi setelah kalian sudah membuat jadwal tersebut dan kalian sudah menerapkan apa yang Kak katakan tadi. Apakah kalian siap dan sanggup? Siap. Siap. Oke. Baik, sekian dulu konseling kelompok kita hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan habis, jadi kita selesai. Baik, selamat pagi adik. Atas nama siapa? Oh, Nopri. Adik Nopri, kan kemarin kita sudah melakukan konseling kelompok, di mana konseling kelompok tersebut Kak menemukan bahwa hari itu permasalahannya cukup serius dan signifikan. Jadi Kak mengajak adik untuk melakukan konseling tersebut. Baik, menyepakati waktu bisa 6 menit atau adik bisa melebihi atau mengurangi 6 menit. Kedengaran nggak ya sebenarnya? Nah, terkait dengan permasalahan adik itu tentang mengelola waktu. Jadi adik bisa ceritakan lebih detail lagi mengenai masalah yang adik alami saat ini tentang pengelola waktu tersebut. Karena saya sering main HP dan lupa sama kerjaan tugas dan rumah. Itu jadi adik itu habis pulang sekolah itu jam berapa? Jam setengah 4. Terus habis pulang sekolah itu adik langsung main HP sampai malam atau bagaimana? sampai jam biasanya. Adik suka berada? Suka berada. Baik, berarti adik suka menonton drakor atau chatan sama pacar atau bagaimana? Sama
berarti scroll TikTok ya, itu yang mengakibatkan adik lupa dengan tugas adik. Nah, untuk treatment yang akan Kak berikan itu menggunakan self management. Nanti Kak suruh adik untuk membuat jadwal keseharian adik. Ada yang kayak dari baru bangun sampai dengan adik-adik tidur, bangun jam berapa sampai tidur jam berapa. Kalau bisa kurangin badannya, nanti itu juga yang mempengaruhi gini adik prestasi adik di sekolah. Nanti minggu depan adik kembali lagi ke sini ketemu dengan saya untuk ngasih jadwal tersebut, dan adik-adik harus terapkan jadwal tersebut ya. Karena waktunya sudah habis, jadi Kak akhiri sesi konseling individu hari ini.